Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andika Putra Mahendra dari kelompok 13 praktikan tutorial statistika 1. Saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang implementasi atau pengaplikasian Microsoft Excel dalam masalah distribusi probabilitas. Jadi untuk soal yang pertama itu, sebuah perusahaan produksi elektronik memiliki mesin otomatis yang memproduksi 20 unit komponen per jam. Probabilitas bahwa sebuah komponen memiliki cacat adalah 0,05. Jika mesin beroperasi selama 1 jam dan memproduksi 20 unit, berapa peluang bahwa terdapat 2 unit komponen yang cacat? Baik, langsung saja. Ini adalah tabel yang akan digunakan untuk mengerjakan distribusi binomial. Kenapa nomor 1 ini menggunakan distribusi binomial? Karena hanya terdapat 2 opsi, yaitu cacat atau tidak cacat. Jadi di sini kita disuruh untuk memasukkan number S dalam kurung X. Jadi ini tuh adalah ininya, berapa peluang bahwa terdapat 2 unit komponen yang cacat ini 2. Lalu untuk trialsnya itu 1 jam memproduksi 20 unit. Jadi untuk trialsnya 20. Lalu probabilitasnya tadi 0,05. Lalu kumulatifnya kita taruh false. Jadi untuk rumusnya adalah binom dis. Binom dis, di sini kita disuruh memasukkan number S. Nomor S itu yang ini. Lalu trialsnya yang ini. Lalu kumulatif. Lalu probability-nya. Lalu kumulatifnya. Oke, untuk nomor 1 terdapat 18%, 18% peluang bahwa terdapat 2 unit komponen yang cacat. Baik, untuk selanjutnya itu kita akan mengerjakan di RStudio dengan soal yang sama. Jadi yang pertama harus dilakukan adalah menginstal package distr, yaitu distr, yaitu package ini adalah paket yang akan membuat kita bisa mengerjakan distribusi. Peluang distribusi di sini. Langsung aja Ctrl Enter. Sudah terinstall. Lalu yang selanjutnya adalah kita memasukkan sinteks library agar bisa berjalan, package-nya bisa berjalan. Jika sudah, ini adalah sinteks-sinteks yang digunakan untuk mencari distribusi binomial. Jadi untuk N-nya itu adalah saya beri nama jumlah komponen yang diproduksi per jam. Untuk P-nya yaitu probabilitasnya, yaitu tadi 0,05 atau peluang komponen cacatnya. Untuk X-nya, yaitu saya beri nama unit komponen cacat, yaitu sebesar 2. Nah, di sini saya beri namanya N__067, P_067, dan X_067. Lalu di sini kita harus berhati-hati pada setelah memasukkan sintaks debinom ini, kita harus sama ininya dengan memasukkan variabelnya dengan nama-namanya yang tadi. Jika sudah, kita run semua aja. Nah, didapat nilai 0,18 atau 18%. Baik, untuk selanjutnya yaitu soal nomor 2. Dalam sebuah perusahaan layanan pelanggan, rata-rata waktu yang diperlukan untuk mendapatkan 3 panggilan keluhan dari pelanggan adalah 8 jam. Jika rata-rata panggilan keluhan adalah 0,5 per jam, berapa peluang bahwa perusahaan akan menerima panggilan keluhan ketiga pada jam ke-10?
Oke, di sini saya akan menggunakan distribusi binomial negatif dengan X, yaitu eh, pada jam ke-10, jadi X yaitu 10. Lalu untuk number S-nya itu adalah 3. Ini panggilan 3 panggilan keluhan dari pelanggan adalah rata-rata 8 jam. 3. Lalu untuk number F-nya itu 7, probability-nya tadi 0,5, lalu kumulatifnya itu false. Kita bisa menggunakan perintah binom, neg binom, lalu disuruh masukkan F, F-nya itu 7, S-nya itu 3, probability-nya ini, lalu kumulatifnya ini. Sehingga didapatkan eh, peluang bahwa perusahaan akan menerima panggilan keluhan ketiga pada jam ke-10 yaitu 0,35 atau sekitar 0,035 atau sekitar 3,5%. Untuk selanjutnya pada RStudio kita langsung saja. Jadi untuk distribusi binomial negatif, K-nya itu tadi panggilan yang ketiga pada jam ke panggilan ketiga ini mendapat 3 panggilan. Lalu untuk X-nya itu yaitu pada jam ke-10, lalu untuk P-nya itu probabilitasnya itu 0,5. Kita masukkan peluang distribusi binom negatif yaitu DN binom. Lalu untuk X-nya ini dikurang K dulu, lalu masukkan K-nya, lalu masukkan probabilitasnya. Lalu kita run aja. Nah, sehingga mendapat hasil 0,035155625 atau sekitar 3,5%. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan soal nomor 3, yaitu sebuah perusahaan memiliki 30 mesin produksi di mana 8 mesin telah mengalami kerusakan dalam 2 bulan terakhir. Dalam upaya pemeliharaan, 10 mesin akan dipilih secara acak untuk diperiksa. Berapa peluang bahwa dari 10 mesin yang dipilih, tepat 4 mesin adalah mesin yang mengalami kerusakan. Baik, di sini saya akan eh, menggunakan distribusi hypergeometrik, di mana sampel S-nya ini merupakan sampel di mana tepat 4 mesin adalah mesin yang mengalami kerusakan, yang telah mengalami kerusakan. Jadi sampel S itu ada 4. Lalu untuk number sampelnya itu di mana total 10 mesin akan dipilih secara acak. Di number sampel ada 10. Lalu populationnya itu adalah 8 mesin telah mengalami kerusakan dalam 2 bulan terakhir. Jadi populationnya itu ada 8. Number popnya itu keseluruhannya yaitu 30. Lalu kumulatifnya adalah false. Untuk perintahnya kita bisa menggunakan shape Hypegeom. Sampel S-nya itu adalah 4, number sampelnya adalah 10, populationnya adalah 8, number popnya adalah 30, lalu populationnya false. Enter. Baik, di sini terdapat 17% kemungkinan untuk 4 mesin adalah mesin yang telah mengalami kerusakan. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan soal yang sama dengan menggunakan software RStudio. Jadi kita masih menggunakan distribusi yang sama yaitu distribusi hypergeometrik. Jadi di sini untuk N besarnya yaitu adalah 30,
dengan N besar itu adalah jumlah datanya, yaitu sebanyak eh, 30 mesin produksi. Lalu untuk K-nya itu sama dengan 8, yaitu 8 mesin yang telah mengalami kerusakan. Lalu untuk N kecilnya yaitu 10, yaitu mesin yang akan dipilih secara acak untuk diperiksa. Lalu X kecil X-nya adalah 4, yaitu dalam 10 mesin yang akan diperiksa, yaitu 4-nya itu yang diharapkan untuk rusak. Lalu kita masukkan sinteks yaitu dhyper dengan memasukkan X-nya, K-nya, lalu nilai N min K-nya, N besar min K, lalu nilai N kecilnya. Eh, Lalu untuk melihat hasilnya, kita bisa memakai sintaks print, lalu ininya, lalu nama ininya. Kita run aja langsung sehingga didapatkan 0,1738362. Jadi peluang bahwa dari 10 mesin yang dipilih, tepat 4 mesin adalah mesin yang telah mengalami kerusakan adalah peluangnya 17%, 17,3%. Baik, untuk soal selanjutnya yaitu soal nomor 4. Sebuah perusahaan pengiriman paket mengirimkan 120 paket dalam satu hari kerja. Paket-paket tersebut dapat dikategorikan menjadi 3 jenis, 40 paket elektronik, 50 paket pakaian, dan 30 paket makanan. Jika 15 paket dipilih secara acak untuk dianalisis, berapa peluang bahwa 5 paket adalah elektronik, 7 paket adalah pakaian, dan 3 paket adalah makanan. Jadi kita akan mengerjakan dengan menggunakan Excel dulu. Jadi di sini terdapat 120 paket. Nah, dikategorikan menjadi 3 jenis, yaitu 40 paket elektronik. Karena jumlahnya ada 120 paket, maka 40 per 120, maka untuk paket elektronik itu adalah 40 per 120. Lalu untuk paket pakaian 50 per 120. Lalu untuk paket paket makanan itu sebesar 30 per 120. Nah, maka untuk P1 ini yaitu merupakan paket elektronik itu sebesar 0,3, probabilitasnya sebesar 0,3. Untuk P2 itu sebesar 0,45, lalu untuk P3 itu 0,25. Lalu totalnya adalah 1. Jadi total 1 ini merupakan total keseluruhannya dalam paket satu hari kerja. Lalu 0,3 ini 40 paket elektronik, 0,45 50 paket pakaian, lalu 0,25 yaitu paket makanan. Lalu untuk X-nya itu merupakan ini, 15 paket dipilih secara acak untuk dianalisis, peluang bahwa 5 paket adalah elektronik. Jadi ini paket elektronik ada 5, itu untuk pakaian adalah 7, lalu makanan ada 3. Lalu totalnya ada 15 untuk 15 paket dipilih secara acak. Oh iya, saya menggunakan distribusi multimonomial dikarenakan probabilitasnya itu ada lebih dari 1. Itu adalah ada 3 probabilitas. Lalu di sini kita akan menggunakan perintah multinomial. Lalu untuk numbernya itu ini P1, X1, X2, dan juga X3. Didapatkan hasil sebesar 360.360. Lalu untuk yang ini, kolom yang ini itu diisi dengan P1 atau P dipangkatkan dengan X. Ini P1 dipangkatkan dengan X1, lalu jadi pangkat 5. Lalu ini P2 pangkat X2, lalu P3 pangkat X3. Lalu untuk kolom yang bawahnya ini kita akan mengalihkan semuanya.
ini dikali ini dikali ini. Sehingga dihasilkan peluangnya itu yaitu peluang 15 paket dipilih secara acak, lalu peluang 5 paket adalah elektronik, 7 paket adalah pakaian, dan 3 paket adalah makanan. Peluangnya itu sebesar 0,051127 atau sekitar 5,1%. Lalu kita akan lanjut ke software RStudio. Jadi dalam RStudio itu kita menggunakan komen x_ml_067 untuk jumlah keberhasilan dalam setiap kategori. Lalu untuk size-nya itu adalah jumlah percobaannya. Lalu untuk p_ml_067 yaitu adalah probabilitas keberhasilan untuk setiap kategori. Lalu kita akan memasukkan sintaks demultinom, lalu memasukkan x-nya, lalu size-nya, lalu juga p-nya. Lalu kita memasukkan sintaks print untuk melihat hasil perhitungannya. Didapatkan hasil sebesar 0,05112702 atau sekitar 5%. Untuk 15 paket dipilih secara acak, peluangnya terdapat 5 paket elektronik, 7 paket pakaian, dan 3 paket makanan adalah sebesar 0,0511270 atau sekitar 5,1%. Baik, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.